kan saya langsung lari menghampiri gitu. Katanya yang nolongin itu bukan saya, itu almarhum datang, almarhum kakaknya yang nolongin dia. Jadi dia ditolong sama kakaknya, bukan sama saya. Menurut pandangan dia, sontak dong, pantas tatapannya beda. Ya kaget melihat kakaknya sendiri yang nolongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Kembali lagi bersama saya Gojil dan teman sepenongkrongan saya, teman ngopi saya, Mas Kobra. Halo. Petualang. Gimana sehat Mas Kobra? Alhamdulillah, Mas Gojil sehat. Oke, kalau sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya itu semalam, Mas Kobra, semalam itu mikir-mikir di rumah bengong sambil ngopi ngerokok. Nah, saya jadi keinget nih, kan di Jawa Barat itu ada gunung tertinggi tuh, Ciremai. Oh iya, Taman iya, nasional juga itu. Taman ya, Nasional Gunung Ciremai, TNGC. TNGC. Nah, saya ingin sekarang Mas Kobra itu saya ingin mendengarkan nih dari pengalaman pendakian Mas Kobra ke Gunung Ciremai. Karena yang saya tahu, saya cari-cari juga tuh di Google, di googling, bahwa Ciremai itu termasuk identiknya dengan mistis. Wah. Aduh, bahaya, bisnis lagi dia. Identiknya dengan Aduh. mistis. Dan ya Mas Kobra pasti mengalami lah Ya. hal tersebut di Gunung Ciremai. Dan Ciremai itu kan termasuk ketiga kabupaten ya kalau 3 kabupaten, betul. Majalengka, Kuningan, sama Cirebon. Cirebon ya. Dan ada juga beberapa jalur pendakian. ada. Dan semuanya itu identik dengan mistis. Mistis lagi. Nah, gimana Mas Kobra? Aduh. Oke? Oke enggak? Oke deh. Oke deh, karena ini yang mintanya hostnya langsung nih. Siap. Kalau gitu nggak panjang lebar lagi, silahkan Mas Kobra ceritain pengalaman selama pendakian ke Gunung Ciremai. Ciremai, oke. Ciremai itu lama sekali. Dulu memang pernah, awal-awal itu tahun 2014. Itu saya belum terlalu memahami yang spesifik ya di Ciremai. Itu dulu ada Kang Olot yang teman seperjuangan saya waktu di Semeru pertama kali 2013. Ya, dan sekarang dia udah saya anggap sebagai saudara sendiri. Dia ada nelpon, "Gi," katanya, "siap gak?" katanya, "ke Ciremai." Ya mungkin beliau ngontek saya itu karena posisi Ciremai hampir deket lah gitu, karena Kuningan kelewatan dulu Ciamis, Tasik kan deket lah gitu. Jadi kenapa tidak untuk ngajak saya, mungkin seperti itu pikirannya. Ngontek, wah Ciremai, kebetulan saya juga belum pernah, dan justru waktu itu saya minim informasi, jadi gak tahu bahwa Ciremai itu seperti apa, jalurnya bagaimana itu dulu. Yang jelas dia ngontek waktu itu, jadi ketemuan katanya di Linggarjati. Saya tanpa pikir panjang apapun pertimbangan, oke berangkat, ketemu di sana Kang. Ya gak tahu jalur Linggarjati itu sekarang banyak di YouTube, banyak di Google, banyak di sosmed. Buset, ternyata ya, jalurnya waduh terjal juga sama mistisnya, bener kata Mas Gojil tadi, mistisnya. Itu kalau tahu waktu dulu itu mungkin saya agak gimana ya, mikir lagi, aduh. Mungkin bisa merekomendasikan jalur lain kan gitu. Tapi ya it's okay, karena itu waktu tahun 2014 itu. Tapi saya waktu itu tidak
sendiri. Muskojil tidak sendiri. Dari Tasikmalaya saya mengajak beberapa sahabat saya yang sudah anggap sebagai saudara sendiri. Satu Bekok, Dian, anak skuter. Terus Om Agis, dia basicnya seorang drummer, tapi Musik dia ya? musik, tapi dia suka berpetualang, mungkin untuk mencari apa Inspirasi. ya itu. Terus ada yang terakhir itu Dehari. Dehari itu sudah saya anggap sebagai adik sendiri dari waktu dia masih kecil juga. Kenapa? Karena kakaknya, almarhum kakaknya itu adalah sahabat saya sejak SMP. Almarhum, dia meninggal, dan sebelum meninggal saya dengan almarhum kakaknya itu namanya Diki komitmen. Jadi begitu dia selesai kuliah, saya juga selesai kuliah, kita komit untuk bertemu dan mengadakan petualangan bersama kemanapun itu. Yang jelas yang penting kita bersama, kita explore Indonesia waktu itu. Cuman ya mungkin Tuhan berkehendak lain, mungkin garisnya juga. Jadi di waktu usianya yang masih produktif, masih muda, dia sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa karena dia orang yang baik, solid, karena dia basicnya kan anak skuter ya. Jadi solidaritasnya oke lah. Jadi kenapa tidak saya untuk mengajak adiknya, dan sekaligus sudah saya anggap adik sendiri, dan dia juga mengiyakan untuk ikut. Kebetulan dia juga anak reptil, jadi untuk ke alam-alam kan oke. Singkat ceritanya kita berangkat dari Tasikmalaya pakai kendaraan roda 2 menuju ke Linggarjati. Terus ketemuan di sana udah agak siang ketemuan sama Kang Olot di sana, karena lama perjalanan juga kan dari Tasik, kurang lebih 3 jam ke sana. Otomatis 4 jam lah ya. 4 jam otomatis kan kita berangkat dari sini pagian jam 7 pun jam 10 baru bertemu kan. Dan waktu itu mendekati duhur jam 11-an lah lebih. Setelah ramah tamah dan regis ya waktu itu, cuman regisnya waktu itu belum yang dapat sertifikat kayak sekarang sama makan. Kalau sekarang kan udah oke lah gitu. Saya berangkat dengan tim dari yang teman Kang Olot Jakarta, itu kurang lebih jumlah 8 orang kalau kurang lebih ya. Pokoknya satu mobil itu full yang 3 seat. Berangkat kan. Seperti biasa lancar, lewat yang di pinggir sebelah kiri ada villa, cuman jadul banget, tua banget kelihatannya. Itu masih yang lewat jalan-jalan, masih enak lah, belum hutan rimba. Masuk hutan rimba, di situ hawanya udah mulai beda. Padahal itu siang bolong, cuman kerapatannya, terus dengan apa ya, tekstur, terus apa vegetasinya, mungkin dari spesies apa ya, dari kemajemukan pohonnya juga, karena yang tidak lumrah ada di rumah-rumah gitu. Jadi agak gimana gitu, tidak banyak pikiran kemana-mana. Kita berangkat seperti biasa lewat pos yang leuweung apa itu namanya, lupa. Leuweung datar. Terus leuweung datar, terus yang ada shelternya tuh apa ya, apa amis itu Kondang Amis. Kondang Amis, bener, Kondang Amis. Malum ya Mas Bajil, saya masih apa ya, jalur itu karena 2014 yang lalu gitu. Jadi agak gimana itu, lupa ingat itu nama posnya gitu. Jadi lewat sana yang ada shelter itu tadi, Kondang Amis, lewat. Terus kuburan kuda, kalau kuburan kuda ingat kuburan kuda, lewat normal seperti biasa, cuman ya dengan apa ya, waktu itu cuman jalurnya aja yang berat bagi saya gitu pribadi, apalagi teman saya yang bawa air. Karena ya informasi waktu itu kita bawa air tim itu dari bawah, karena untuk jalur Linggarjati gak tahu sekarang mungkin masih sama, sulit sekali untuk menemukan mata air. Adapun mungkin 1 atau 2 mata air, itu juga gak yang persis yang pos dilewati. Terus yang intensitas airnya yang besar, susah banget. Linggarjati itu susah. Lewat dengan beban yang begitu berat, apalagi tambah trek yang terjalnya luar biasa Linggarjati. Habis kuburan kuda itu udah mulai agak sore, itu udah mulai gelap. Karena ya dengan ritme perjalanan kami yang nggak terlalu cepat gitu, karena beban juga dan trek yang capek menguras tenaga. Pas kurang lebih kita waktu itu belum menginjak tanjakan Seruni. Saya masih ingat pas pergantian malam, sorean mau maghrib udah mulai gelap, menjelang maghrib. Menjelang maghrib ya, betul. Itu
adik saya ya, saya anggap adik di hari itu memang dia orangnya agak nakal urusan makan. Dari pas berangkat di base camp, Dek, makan dulu lah. Itu saya bukan sok perhatian atau gimana, ya malum udah kayak adik sendiri kan, yang ngasih yang terbaik gitu, makan dulu lah. Masih engap katanya bahasa Sundanya itu ya, masih kenyang perasaan dia, padahal mungkin itu salah satu gejala mountain sickness, Mas. Jadi kalau udah gejala mountain sickness itu jadi karena ketinggian tertentu dan oksigen yang mulai menipis. Jadi agak gimana ya kalau makan banyak gitu, jadi Mual. ada mual, ada pun 1-2 suap itu udah merasa kenyang gitu, apalagi ya dengan ketinggian yang udah mulai itu, waktu itu base campnya pun ketinggiannya udah 600-an 600 ya. Nah waktu itu jalannya dia udah mulai sempoyongan. Saya perhatikan udah mulai angkanya, udah ritmenya udah gak jelas gitu, tapi saya oke lah. Maklum mungkin ya karena apa ya, yang dipinjaknya dia sulit, banyak akar, tanah yang licin, beban juga berat, oke lah gitu. Tapi sambil saya perhatikan itu, saya juga sambil memperhatikan langkah saya, gak jauh dari situ dia terjatuh di sebelum Seruni. Otomatis dong kalau lihat saudara sendiri kondisi seperti itu, buka kiri saya lari melewati teman-teman, langsung saya ada begini, kenapa dek tatapannya loh Mas beda banget, kayak melihat apa gitu, fokus sekali tapi kosong. Oh, malah saya yang takut kalau dapat tatapan seperti itu. Malah saya yang takut, ini kenapa nih gitu, aneh kan. Gak banyak pertanyaan di situ, jadi cuman sama teman-teman ini kasih pertolongan pertama, kasih yang hangat-hangat, terus minum juga dan lain-lain, cemilan yang bisa dia terima gitu. Ya mungkin karena perutnya juga kosong, tapi yang aneh itu tatapannya. Cuman saya gak berani untuk menanyakan kenapa gitu di situ. Kalau dia kondisinya udah oke, saya tanya, gimana, oke untuk lanjut deh? Yuk siap bang, lanjut. Nah lanjut lewat tanjakan Seruni, udah malam banget, udah pakai senter, lanjut lewat ke, nah itu yang paling saya sampai sekarang terngiang-ngiang, pas di tanjakan Bapak Tere di situ. Mungkin bagi teman-teman yang tahu juga sejarahnya Bapak Tere itu bisa dicari, itu tragedi di situ dulunya. Itu entah benar atau tidak, itu saya sendiri nggak tahu. Cuman yang saya alami di situ waktu melewati di tengah-tengah tanjakan itu dengan merangkak yang itu, yang tadi kan tanjakan Seruni, terus Bapak Tere itu tanjakannya yang Bapak Tere yang malah yang lumayan sulit kan, nggak dikasih judul tanjakan tapi sulitnya melebihi tanjakan Seruni gitu loh. Pas di tengah-tengah saya lagi pegangan ke akar itu, ada suara menangis tapi meronta-ronta, menangis meronta-ronta. Otomatis dong refleks, dari mana ada suara itu? Takutnya tim saya atau gimana, apalagi sebelumnya kan di hari itu habis ada kejadian itu kan, takutnya gimana. Tapi pas lihat, oh dia baik-baik saja, ada ini suaranya dari mana itu. Tapi saya lihat yang lain cuek-cuek aja naik gitu, berarti kan nggak dengar. Kalau dengar kan otomatis semuanya juga. Ini suara meronta-rontanya dari mana ini, tangisan ini dari mana ini. Saya berusaha tetap tenang karena saya posisinya di situ lagi di tanjakan, takut jadi apa-apa kan, otomatis yang di bawah bahaya tuh. Berusaha saya naik melewati itu, masih terngiang-ngiang Mas. Lanjut, ya banyak pikiran yang negatif lah, takutnya saya kena sugesti, malah saya yang kena. Meskipun saya orangnya rasional, tapi kalau ada kejadian seperti itu takut juga kan, ngeri juga. Lewat langsung kita buka tenda di pos Sanggebuana, di atas Batu Lingga lah, di atas Batu Lingga ada lapak itu buat tenda yang di tengah. Waktu itu tahun 2014 itu di tengah-tengah lapak itu ada pohon besar, udah kayak tua, lapuk cuman masih hidup. Di bawahnya itu waktu itu kita tenda melingkar dan di bawah pohon itu teman-teman bikin api unggun. Itu waktu itu cuaca lagi bagus, alhamdulillah itu gak hujan di perjalanan.
Pas waktu teman-teman kumpul kan biasa kalau beres tenda habis makan ini kumpul ya di, apalagi ada api unggun dong. Meskipun ya di Taman Nasional kan sebenarnya dilarang karena takut kebakaran, cuma waktu itu api unggunnya nggak terlalu besar, itu cuma menghangatkan badan aja dengan skala kecil itu, karena waktu itu kan lagi musim kemarau, otomatis cuaca dinginnya gimana dong. Bikin api unggun di situ, saya gak berani keluar. Saya gak berani untuk keluar tenda karena masih ada aja terngiang itu suara tangisan meronta-ronta. Itu kasihan sekali suaranya, meronta-ronta. Terngiang-ngiang sampai tengah malam, nggak bisa tidur dong. Di saat teman-teman yang lain mau tidur, istirahat, terus saya, di mana rasa kantuk saya itu, malah terngiang-ngiang gitu. Ini nggak beres kalau saya di dalam tenda itu. Terus itu waktu akan terasa lama sekali. Akan itu malam, saya melewati malam itu bakal terasa lama sekali kalau saya berada di tenda. Saya keluar, hanya ada segelintir orang di depan perapian itu, meskipun udah tinggal sedikit apinya. Pakai sleeping bag, saya keluar pun pakai sleeping bag, dingin. Lama kelamaan kayak ada yang mengawasi di sekitar situ, kayak bayangan berpindah-pindah mas, asli serius itu. Kan biasanya kalau ada tarikan energi, itu mata kita selalu berfokus ke suatu titik. Pasti pernah mengalami lah, pasti pernah mengalami suatu titik gitu. Kayak pengen melihat, gitu ada apa, padahal gak ada apa-apa gitu ya, tapi masih itu. Pas di depan saya fokus tuh ada bayangan. Gak lama pindah, saya jadi pengen fokusnya pindah, dan memang di situ ada bayangan itu. Ada apa ya? Kayak patroli gitu, kayak patroli berpindah-pindah tapi sekitar situ, kayak tenda itu, sekitaran tenda itu. Iya, di pos apa Sanggebuana itu. Saya ngeri, mau masuk tenda pun gak bakal bisa tidur. Akhirnya saya menenggunkan pandangan saya ke arah api, kayu bakar yang tinggal dikit-dikit itu, ngobrol-ngobrol sama teman yang cuma ada tinggal 2 orang 3 orang waktu itu. Dan saya gak berani gak berani ke teman-teman yang lain gak berani gitu, gak berani cerita, takutnya teman yang tadinya gak lihat terus jadi takut, panik, bahaya dong. Untuk konsumsi pribadi aja itu. Ngobrol-ngobrol seperti biasa, udah mulai jam 1:30-an, udah mulai pada ngantuk, bubar. Saya ngapain dong sendiri di situ, saya pun ke tenda. Alhamdulillah bisa terlelap untuk tidur. Jam 4 kalau nggak salah, jam 4 bangun mulai summit. Itu summit dari situ Mas Bajil, jadi dari Sanggebuana ya. Dari Sanggebuana itu lewat ke atas seperti biasa. Bukan selebrasi ya, tanda keberangkatan, gitu. Berdoa ya, buat keselamatan gitu kan. Berdoa, suara itu masih ada. Suara yang dari tanjakan Bapak Tere, terngiang-ngiangnya. Apa entah itu mungkin pendengaran saya terngiang-ngiang atau entah apa, memang ikut sampai situ. Sampai situ masih jalan pun masih nggak komunikasi dengan pendaki lain, masih kira untuk meyakinkan bahwa ini bener ada apa memang pendengaran saya yang nggak beres gitu. Pas lewat ke pengasinan itu hilang. Ini mulai terbuka, pemandangan mulai terbuka, itu hilang suara itu. Keluar dari hutan yang rapatnya itu udah mulai hilang, karena itu pemandangan udah mulai kebuka. Garis pantai pun yang di atas Laut Jawa itu juga mulai udah kelihatan, karena jalur Linggarjati. Puncak lah seperti biasa. Nah baru di situ saya memberanikan diri untuk dengan yang lain ngobrol itu. Dan Kang Olot sempat foto-foto juga di antara bunga-bunga kecil, tapi bukan bunga Edelweiss, bunga-bunga kecil. Fotoin dong, oke foto. Puncak lah sampai, dan ternyata bayangan saya itu puncak di Gunung Ciremai itu, kirain lah yang lahan yang luas gitu, kayak lapangan atau gimana kan. Selamat kan, wih luas. Buset nih jalur Linggarjati tebing. Jadi kita di atas batu itu, puncaknya jadi jadi kita jadi kayak yang ujung-ujung batu itu, kita di situ itu yang namanya puncak Ciremai yang Linggarjati itu. Dan yang kemarin saya pernah di jalur Palutungan nyambung dengan Apuy itu lumayan luas itu, lumayan enak kalau itu. Kok Linggarjati gitu amat ya, terjadinya sampai puncak. Iya, terjadinya sampai puncak, buset. Malah ada ada tulisan di pelangnya pun, awas katanya batu licin. Batu licin, karena ya mungkin kalau kepleset ya udah tamat riwayat.
Nah, jadi pas nyampe puncak ternyata si kawah Ciremai itu bentuknya udah kayak Sindoro tuh, bener-bener bundar 360 derajat kawah gitu. Jadi pas di puncak itu persis di atas kawah persis, gak banyak aktivitas yang memakan waktu, cukup dengan foto-foto bersama, terus masing-masing, terus apa berdua. Saya waktu itu dipoto sama Kang Olot, Beko juga, dan sempat foto juga di pas tebingannya itu, pas langsung curam ke kawah, terus foto bersama itu. Waktu itu juga anak Kang Aep kalau nggak salah, jadi ada itu malah disebutnya juga si Bolang karena itu ada anak kecil ikut tim kita itu yang dari Jakarta itu. Ya suatu apa ya bagi saya, hebat sekali nih anak gitu. Saya pun sulit di situ nih, anak-anak udah buset nih. Langsung turun. Pas di Pangasinan sempet lihat sekitar gitu, menikmati lah gitu sambil berjalan turun. Di camp kita gak banyak aktivitas juga yang terlalu berat, cuman masak-masak, makan, membunuh waktu dengan cengkrama gitu, dengan senda gurau itu, pendekatan sesama tim gitu. Seperti biasalah gitu. Habis duhuran packing turun. Tapi waktu itu suara alhamdulillah udah, pokoknya finish suara hilangnya itu di Pangasinan waktu mau muncak. Sampai sekarang pun udah alhamdulillah udah gak ada suaranya. Dalam hati oke lah, ini udah aman alhamdulillah kan, udah ada sinar matahari juga, mungkin udah aman gitu ya. Turun kirain lancar, pas turun ya di bawah di kuburan kuda sorean tuh, udah mulai sore karena turun pun lewat duhur ya. Jadi pas di kuburan kuda itu pas pergantian malam juga, jadi pas mau maghrib juga udah mulai kepecah tuh. Maksud kepecah itu bukan karena egoisme atau gimana, jadi udah mulai ya ritmenya kan udah beda, tenaga sisa men. Udah mulai duluan, ada yang masih di belakang. Saya waktu itu masih ada di tengah, cuman ke depan jauh, ke belakang jauh. Waktu itu saya sama siapa, Bang Galuh kalau nggak salah, terus sama Dehari juga, sama Om Beko, cuman ada jarak gitu. Pas lewat di kuburan, wah, suara kuda bener ada. Serius. Di pos kuburan kuda. Itu kalau nggak salah saya, sama Bang Ompong. Saya ingat sama Bang Ompong. Dia udah lumayan umurnya, masih tua. Tapi dia hobi mendaki dan dia anak kelingker. Saya sama Bang Ompong sempatnya saya masih terpaku di situ. Terpaku, saling tatap, lihat sekitar. Kayaknya dia juga mendengar. Karena begitu saya melihat sekitar, dia juga sambil melihat sekitar. Dia juga memperhatikan. Ya, jadi kayak yang lagi mencari-cari di mana itu. Saya juga kan lagi mencari itu di mana ada suaranya. Ada suara kuda, bener. Kan ya rasional lah. Di mana ada kuda di hutan yang zaman sekarang itu sulit gitu. Adapun meskipun ada itu kan fisiknya pasti kelihatan besar banget kalau kuda kan. Mana ini kudanya? Penasaran itu mana? Tidak ada tuh. Cuman suaranya jelas banget. Kakinya kan, langkahnya kan kuda beda kan, teplak gitu. Nyaringnya suaranya gitu ya. Buset ya. Wah, udah mulai. Bang, dia udah ngerti. Dia udah ayo turun dah. Bener nih, turun. Bahaya nih, kita susul yang lain. Nah, singkat ceritanya kita sampai ke base camp di Pialinggarjati itu sampai dan Sebunar betul bawah. Di hari nyamperin lagi rest, udah santai lah gitu, udah repacking udah aman lah gitu ya, yang bekas pakai juga udah aman, kita udah rapi lagi sambil ngerokok. Bang, ini bang, nyamperin dong. Kenapa dek? Yang kemarin ternyata dia masih ingat. Malah saya lupa itu, waktu itu gak berani menanyakan. Kalau dia gak cerita, saya gak mau menanyakan apapun yang terjadi waktu itu. Tapi dia memanggil, jadi dia cerita. Tiba-tiba dia nangis, keluar berlinang air mata. Dia kenapa? Kan kaget. Tiba-tiba ngajak ngobrol. Sebelum cerita itu udah nangis duluan, kan kaget. Kenapa? Takutnya ada sakit hati karena perkataan atau sikap saya atau gimana gitu. Dia nangis.
doain kakak, doain si AA, doain kakak. Oh jelas deh, jelas. Emang kumaha, emang kunaon, emang kenapa? Nah, jadi katanya waktu dia terjatuh, kan saya langsung lari menghampiri gitu, nolong. Katanya yang nolongin itu bukan saya, itu almarhum datang. Almarhum kakaknya yang nolongin dia, jadi dia ditolong sama kakaknya, bukan sama saya. Menurut pandangan dia, sontak dong, pantes tatapannya beda. Ya kaget melihat kakaknya sendiri yang nolongin. Pantes tatapannya beda. Saya dari situ ngambil napas dan berusaha untuk mendoakan almarhum beliau dan berusaha untuk menenangkan adik saya bahwa ya sudahlah, malah kita patutnya bersyukur, berarti si AA yang berarti kakak itu mendampingi kita, menjaga kita. Tugas kita hanya untuk mendoakan yang terbaik untuk kehidupan dia yang lebih panjang lagi, yang abadi hidupnya, yang tenang di sana. Kita panjatkan doa untuk dia, baru tenang, baru tenang. Bersyukurlah, berarti kita AA masih sayang sama dia, Diki masih sayang sama kita. Jadi bisa berusaha menenangkan, terus bisa tangis. Saya juga sontak dong, sahabat saya sendiri. Saya juga ikut terbawa suasana, nangis sampai kaget juga. Benar-benar sampai sekarang. Mungkin untuk dicermai yang apa ya, menurut saya di luar nalar, bukan artinya mistis itu hantu, kedatangan hantu yang bentukannya datang seperti apa. Enggak. Jadi hanya itu saja yang dicermai waktu 2014 itu. Aduh. Ya, terima kasih Mas Kobra. Jadi intinya Mas Kobra itu dari Tasik itu berangkatnya 4 orang ya. Ya termasuk tadi salah satunya adiknya sahabat Mas Kobra sendiri gitu ya. Hari ya namanya. Ya, Hari namanya, Hari itu. Dan Mas Kobra tadi menyebutkan, kan diceritakan di pos mana itu, Tanjakan Seruni ya, kejadian yang adik saya kejadian Hari itu gak kuat di situ. Otomatis Mas Kobra tadi nyamperin untuk menolong, dan ternyata yang dilihat oleh Hari itu ya malah sosok kakaknya. Nah itu kan walau alam ya. Tapi alangkah baiknya Mas Kobra juga kan sering-sering mendoakan kita semua lah, mendoakan siapapun yang sudah mendahului kita. Ya betul, betul. Doa itu selalu kita ya panjatkan, ya disampaikan lah. Betul, apalagi orang tersebut orang dekat kita, orang yang kita sayangi. Dan tadi juga kan Mas Kobra sebelumnya menyebutkan bahwa ada misi khusus bersama beliau, bersama almarhum, untuk apa istilahnya, mengejar cita-cita berdua. Ya mudah-mudahan Mas Bejil dengan waktu itu pendakian bersama adiknya, mudah-mudahan hutang saya itu bisa dikatakan hutang, karena kita udah ada komitmen. Mudah-mudahan petualangan kita udah tuntas untuk duniawi. Nah itu yang mungkin. Dan tadi yang dari Tanjakan Habis Seruni itu apa? Bapak Tere. Nah Bapak Tere sampai itu kan Mas Kobra mendengar suara yang meronta-ronta, yang meronta-ronta, nangis itu. Gimana? Nah itu juga saya baca-baca ya di googling juga, emang banyak kejadian yang seperti Mas Kobra alami. Pantes. Banyak sekali. Nah itu walau alam itu juga nggak tahu apakah itu cuma pendengaran Mas Kobra, itu angin, suara angin atau apa. Betul, kita positif lah. Itu kejadian kisah nyata yang dialami Mas Kobra. Oke, jadi pada intinya Mas Kobra, di setiap gunung tentunya ada nama-nama posnya, ya kan? Dan tentunya juga nama pos itu tidak sembarangan, pasti ada sejarahnya, sejarahnya tersendiri lah tentang pos itu. Bahkan juga katanya
itu ada juga penunggunya. Ya, iya, Di betul, setiap betul. pos itu. Betul, Mas. Jadi daripada itu ya, khususnya kepada para pendaki ya yang sering beraktivitas melakukan pendakian gunung, wajib menjaga sikap etika. Betul, betul sekali. Ya tentunya itu kalau mau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Pada intinya etika kita, sikap kita itu harus dijaga lah, mau dimanapun. Betul. Hormat, saling menghormati tentunya itu juga, soalnya kan dimanapun itu hal-hal goib, hal mistis itu ada, tergantung kitanya. Nah mungkin sekian dulu video pada kali ini Mas Kobra, terima kasih. Sama-sama Mas Kojil, terima kasih Sudah banyak. berbagi Ya. pengalaman, sudah Oke. berbagi cerita tentang pendakian ke Gunung Ciremai. Oke, sekian dulu video dari kami. Salam rimba, Salam lestari. mata pala Indonesia. Play safety or die slowly.